kita akan ulang pujian kita bahwa Yesus yang penuh dengan kemuliaan, Dia Allah yang pantas kita puji, kita sembah, kita muliakan karena kekuasaan-Nya besar dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita khususkan ibadah kita pada saat ini, yakni ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dengan suatu pengakuan di dalam hati kita demikian: pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia sudah menyelesaikan karyanya dengan sempurna, dan Dia kembali bertahta di surga sebagai Raja. Mari kita muliakan namanya melalui pujian Roh-Mu yang hidup.
Hamba Tuhan yang terkasih, ketika kita mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan mengambil alih kehidupan kita, berarti kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita untuk dibimbing, untuk dipimpin, supaya kehidupan kita berkenan di hadapannya. Bersama kita akan mendengarkan bimbingan Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian kehendak Tuhan yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita, di mana kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita, juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sudahkah yang menjadi kehendak Tuhan ini kita usahakan, kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya yang senantiasa mohon bimbingan penyertaan Tuhan, kita sudah berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Tetapi ketika kita merenungkan kehidupan kita, kita juga menyadari bahwa kita belum bisa sempurna, belum bisa seutuhnya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Oleh karena itu mari kita kembali datang kepada Tuhan dengan membawa penyesalan kita, permohonan ampun dari Tuhan, supaya Tuhan berkenan mengangkat kita dari belenggu dosa dan memulihkan kita, menyucikan kita, sehingga kita layak hidup di hadapan Allah. Kita naikkan nyanyian PKJ 131 bait 1 sampai 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Langkahku
Tuhan yang terkasih, ketika kita mau menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, Tuhan membuka jalan bagi kita. Tuhan mengampuni kita dari setiap dosa kesalahan kita, menyucikan kita dari setiap pelanggaran kita. Demikian berita anugerah yang akan kita dengar dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita bersyukur atas setiap kasih kemurahan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Engkau Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menyelesaikan setiap karyanya dengan sempurna di dalam menyelamatkan manusia dari dosa, sehingga ketika Engkau sudah menyelesaikan karyamu di tengah dunia, Engkau kembali ke surga sebagai Raja. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap penyertaan dan bimbingan Tuhan, hingga pada pagi hari ini Engkau sudah menuntun dan membimbing perjalanan kami, baik yang jauh ataupun yang dekat. Telah Tuhan persekutukan di tempat ini, di gereja ini, untuk bersama-sama kami beribadah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh karena itu, biarlah Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus untuk menyertai dan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan jauhkan dari setiap cobaan, godaan, mara bahaya, sakit, penyakit, sehingga ibadah ini bisa berlangsung dengan baik, bisa berlangsung dengan indah. Kami kembali menghayati makna tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa berkumpul bersama kami karena kelemahan fisik, ataupun saudara-saudara kami yang sekalipun masih merasakan tidak enak di dalam tubuhnya, di dalam fisiknya belum sempurna dari kesehatan. Kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang sakit senantiasa Tuhan lawat. Tangan Tuhan akan terulur untuk memberkati saudara-saudara kami, untuk memulihkan, untuk mengangkat sakit penyakitnya, mengganti dengan kesembuhan yang dari Tuhan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai masalah hidup. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan, memberikan terang di dalam hatinya, menumbuhkan pengharapan yang baru, sehingga saudara-saudara kami akan terus bergantung penuh kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Juga kami berdoa untuk para sesepuh kami, Tuhan juga senantiasa akan memberkatinya, berikan kekuatan, kesehatan, panjang usia. Demikian juga para sepuh kami senantiasa bersuka cita atas setiap pemeliharaan Tuhan melalui perhatian, pelayanan, kasih yang diberikan oleh anak-anak dan cucunya. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam suasana kesusahan, yakni keluarga Bapak Sukarsono yang belum lama ditinggal, telah berpulang ke hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi, Bapak, Eyang, kami percaya Tuhan sendiri yang senantiasa akan memberikan berkat pertolongan, kekuatan dan penghiburan untuk keluarga, sehingga keluarga yang berduka boleh mengalami akan jamahan dan kasih Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan, sehingga setiap duka citanya akan boleh diselesaikan dengan memandang kepada Tuhan dalam setiap pengharapan dan sukacita yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, anak-anak kami yang sudah lulus, yang saat ini juga akan mencari ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang merindukan pendamping hidup. Kami percayakan setiap pengharapan, cita-cita anak-anak kami di dalam berkat dan anugerah Tuhan.
Kami percaya Tuhan sediakan masa depan yang baik untuk anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau akan memberkati setiap usaha, setiap hal yang dikerjakan oleh anak-anak kami untuk mencapai masa depannya. Juga kami berdoa untuk setiap keluarga, Tuhan senantiasa akan merengkuh di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan berkat. Tuhan beri kekuatan kesehatan untuk setiap anggota keluarga. Tuhan berkati pekerjaan keluarga, sehingga keluarga senantiasa tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian juga sukacita dan damai sejahtera Tuhan limpahkan di tengah hidup berkeluarga, sehingga dimanapun keluarga-keluarga milik Tuhan berada, menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di gereja ini, terlebih untuk persiapan perayaan penutupan masa Paskah, Pentakosta, dan HUT GKJ Ngadirjo yang ke-34 tahun. Apa yang dipersiapkan panitia Tuhan berkati, sehingga melalui setiap momen perayaan yang kami laksanakan, kami kembali menghayati akan kasih, kebesaran, kemurahan Tuhan dalam kehidupan berjemaat. Majelis gereja, komisi panitia yang menata mengatur pelaksanaan pelayanan persekutuan, demikian juga kesaksian gereja, Tuhan akan memberkatinya. Kami menyerahkan bangsa negara kami, Tuhan akan memberkati bangsa negara ini di dalam damai sejahtera Tuhan. Inilah yang menjadi doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memang sudah di surga, tetapi Dia terus memperhatikan dan memberkati hidup kita. Dengan selalu mengingat akan berkat-Nya, mari kita bersyukur, dan kita akan wujudkan ucapan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan, dengan kita iring pujian, terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan ulang pujian kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih
Mari bersama kita akan mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus dengan membawa persembahan yang telah kami kumpulkan. Kami aturkan di hadapan-Mu ya Allah. Sebagai wujud kami ingin selalu bersyukur atas kasih setia, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan setiap hari dalam kehidupan kami. Persembahan ini juga sebagai wujud ungkapan kami mempercayakan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kami percaya berkat-berkat-Mu akan tercurah di dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Demikian Tuhan, ajar kami untuk selalu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah, yakni ibadah kami yang sejati. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan membuka hati, pikiran, jiwa hidup kami, sehingga firman yang akan kami terima tidaklah berlalu dengan sia-sia, tetapi membawa satu hikmat, membawa satu pengertian, membawa satu pengharapan yang baru atas kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan dan kami siap mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bersyukur jika saat ini kita bersama-sama diberikan kesempatan dan waktu untuk menghayati kembali akan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang berarti Dia sudah menyelesaikan karyanya dengan sempurna bagi kita orang berdosa, menyelamatkan kita, mengampuni kita atas pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh karena itu kita akan bersama membaca, merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, juga anak-anakku semua, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kenaikan ini adalah meneruskan karya ilahi Yesus di dunia. Meneruskan karya ilahi Yesus di dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata pensiun, kira-kira apa yang ada di dalam hati kita? Saya ingin bertanya kepada bapak atau ibu yang sudah pensiun.
atau dalam istilah lain disebut dengan purna tugas. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Deko dulu. Kasuwun pirembagan sekedap. Pak Deko sudah berapa lama pensiun dari pekerjaan? Saya sudah pensiun 3 tahun yang lalu, per 1 Mei 2024 genap 3 tahun. Ya, sudah 3 tahun Bapak Ibu Pak Deko pensiun. Kira-kira setelah pensiun apa yang dirasakan Pak Deko? Lebih senang atau bekerja sebelum pensiun atau sesudah pensiun ini? Lebih senang sudah pensiun. Lebih senang ketika sudah pensiun. Mengapa ini Pak Deko kok lebih senang sudah pensiun? Alasan saya kalau sudah pensiun itu akan melakukan hal-hal kegiatan di rumah itu sudah tidak ada ikatan dari dinas atau kantor. Ya. Karena waktunya sudah cukup bebas Bapak Ibu. Kalau dulu pagi harus langsung berangkat kantor sampai sore bahkan sampai malam, ya, pulang sudah capek, tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Tetapi ketika sudah pensiun Pak Deko lalu bisa ya lebih free waktunya, bebas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain di rumah. Kira-kira ingin tetap produktif tidak Pak D ketika sudah pensiun? Tetap Pak, untuk mengisi hari tua kita tetap ada kegiatan di samping di rumah. Kalau ada kegiatan-kegiatan rohani kita tetap mengikuti. Oh ya, tetap ingin produktif dengan melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, kegiatan-kegiatan pelayanan dan lain sebagainya. Tetap ingin mendapatkan hasil yang sama seperti dulu sebelum pensiun ya? Enggak. Oh tidak, kenapa Pak De? Ya kita kan usia kita sudah cukup, ya kita kerja itu mencari penghasilan, tapi tidak seperti waktu kita masih dulu waktu masih tugas. Oh iya, berarti tidak ngoyo lagi seperti dulu ya? Ya, semadyo saja, bekerja sesuai dengan apa? Sesuai dengan kesempatan yang ada dan penghasilan yang ada di rumah, apa kegiatan di kebun, apa yang lain. Ya, intinya bahwa tetap produktif, menghasilkan sesuatu sekalipun tidak seperti dulu ketika sebelum pensiun gitu ya Pak De ya. Ya. Demikian Bapak Ibu wawancara kami dengan Pak De Eko. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak De Eko. Ya. Aturan enggak. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa rekan guru kami di SMA itu juga sudah memasuki masa pensiun. Ada 2, ada 3 yang setiap tahun itu mesti ada. Tetapi rekan-rekan kami ini ternyata tidak segera lalu berhenti bekerja. Mengapa? Karena sebelum mereka berhenti bekerja, yakni mengajar anak-anak, harus menunggu penggantinya, menunggu guru yang baru. Maka rekan-rekan ini masih tetap mengajar sampai menunggu ada guru baru yang datang untuk mengajar anak-anak tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita ini terjadi satu percakapan Tuhan Yesus dengan para muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dan di dalam percakapan tersebut Tuhan Yesus kembali memberikan pengertian kepada para murid, mengingatkan kepada para murid tentang karyanya yang merupakan penggenapan dari nubuat nabi-nabi perjanjian lama, bahwa Mesias yang datang dan berkarya di tengah-tengah kehidupan manusia, dia harus menderita, dia mati, dia bangkit, dan setelah kebangkitannya Sang Mesias harus kembali ke surga.
Yang berarti bahwa karyanya ini sudah selesai, dilaksanakan dan dikerjakan. Ada satu tujuan yang akan disampaikan kepada para murid melalui perkataan ini, bahwa ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan karyanya di tengah dunia, dia mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Demikian juga ketika Tuhan Yesus berangkat naik ke surga, Tuhan Yesus juga menjanjikan adanya satu kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan menyertai setiap kehidupan orang percaya. Karena ketika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, hanya satu pribadi, hanya satu oknum, yakni Tuhan Yesus, sehingga tidak bisa menyertai semua orang percaya di dunia ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu tidak terbatasi ruang dan waktu, sehingga Roh Kudus itulah yang akan menyertai setiap orang percaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada para muridnya, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa itu harus diwartakan mulai dari Yerusalem hingga ke seluruh bumi. Para murid Tuhan Yesus disebut sebagai saksi karena muridlah yang melihat tentang karya Yesus, mengalami karya Yesus secara langsung. Sehingga ketika para murid ini mengalami secara langsung, dia tentu bisa menceritakan, dia mewartakan, dia memberitakan tentang karya Kristus tersebut kepada semua orang. Sekalipun untuk menjadi saksi, para murid juga harus mau menanggung setiap konsekuensinya. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa para murid tidak perlu takut, para murid tidak perlu gentar ketika menjadi saksi Tuhan menghadapi berbagai macam peristiwa dan kondisi hidup. Karena Roh Kudus, kekuasaan dari tempat maha tinggi itu dicurahkan menyertai kehidupan para murid, menguatkan, meneguhkan, sehingga para murid tetap mampu untuk menjadi saksi Tuhan. Coba Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyampaikan perkataan ini, Tuhan Yesus beranjak naik ke surga. Namun sebelum Tuhan Yesus hilang dari pandangan para murid karena naik ke surga, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya memberkati para muridnya. Ini merupakan satu hal yang diberikan kepada Tuhan Yesus kepada para murid, di mana Tuhan Yesus memberikan bekal kepada para muridnya, sehingga bekal inilah yang digunakan oleh para murid. Berkat inilah yang melingkupi kehidupan para murid untuk melaksanakan tugas panggilannya menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, naiknya Tuhan Yesus ke surga ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan Yesus ketika naik ke surga berarti dia sudah menyelesaikan karyanya dengan tuntas, menyelesaikan karyanya dengan sempurna. Dia sudah taat kepada Bapa, dia sudah mengerjakan apa yang menjadi rencana Bapa di dalam kehidupan manusia yang berdosa, sehingga kehidupan manusia yang berdosa sudah diangkatnya dari belenggu dosa. Yang kedua, saat Tuhan Yesus ini tidak tampil lagi di tengah dunia, berarti ia memberikan tugas kepada para pengikutnya. Seperti orang tua yang memberikan wasiat, memberikan pesan kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan Yesus memberikan satu mandat, memberikan satu amanat kepada para muridnya untuk mewartakan berita pertobatan, pengampunan dosa, sehingga setiap orang yang percaya kepada berita yang dibawa oleh saksi-saksi Kristus, mereka beroleh kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu, anak-anak semua menebak satu gerakan saya dengan satu harapan bahwa memang sebagai pengikut Kristus kita itu harus mengalami secara langsung pengalaman-pengalaman yang
kita rasakan, kita terima dalam hidup kita, itu yang akan menjadikan kita bisa dan mampu bersaksi. Tentu gerakan saya ini adalah gerakan yang bersumber dari kata firman atau perkataan Tuhan Yesus sendiri. Silahkan nanti anak-anak kalau ada yang tahu ya maju ke depan, kira-kira gerakan Pak Adi ini itu diambil dari perkataan Tuhan Yesus yang mana, begitu ya. Ya. Sudah siap anak-anak di atas memperhatikan gerakan Pak Adi? Ya. Ada yang tahu? Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang disampaikan kepada kita. Ada yang tahu anak-anak? Yo, mari kalau ada yang tahu, kira-kira gerakan ini akan mengatakan apa? Harus dialami sendiri. Tenang, untuk anak-anak ada hadiah kalau ada yang bisa menebak. Ayo, ada anak-anak yang di atas, kira-kira gerakan Pak Adi ini itu diambil dari perkataan Tuhan Yesus yang mana? Saya ulang ya, diperhatikan betul. Ayo maju salah satu. Ayo, ada yang maju anak-anak? Oh iya, silahkan. Yo. Ya, perkenalkan dulu. Nama saya Olivia. Kelas 2. Sekolah di mana? Di Krista Citra. Oh, di Krista Citra. Tahu tadi gerakan Pak Adi? Itu diambil dari firman atau perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bagaimana? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini pan baru. Ya. Silahkan duduk, Nak. Ya Bapak Ibu, Olip bisa menebak. Ya, melalui gerakan itu tadi, dia bisa mengatakan bahwa melalui gerakan itu dia mengimani bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Nah, dari gerakan ini tadi sebenarnya kita diajak untuk juga mengalami secara pribadi apa dan bagaimana karya Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami, kita akan mampu memberitakan, mewartakan akan pengalaman-pengalaman iman di dalam hidup kita. Apa yang akan kita wartakan dalam hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita mengalami bahwa Kristus itu berkarya untuk memanggil orang berdosa, untuk menerima orang berdosa, berarti kita diajak untuk membawa kabar pertobatan itu kepada siapa saja yang kita temui dalam hidup kita. Dan kabar pertobatan itu adalah mengajak mereka untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali kepada jalan Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan Yesus itu berkarya untuk menerima kita dengan tidak memandang seberapa besar dosa kesalahan kita. Maka melalui pengalaman itu kita diajak juga membawa berita pengampunan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bahkan ketika kita merasakan pengampunan itu harus betul-betul kita berikan ketika ada orang bersalah, sehingga tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati dalam hidup kita, tetapi pengampunanlah yang kita bawa. Yang ketiga, ketika Kristus berkarya untuk menerangi orang yang ada di dalam kegelapan, mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang kelaparan, maka kita diajak juga untuk membawa berita bahagia, membawa berita sukacita, membawa terang kepada mereka, menguatkan mereka yang sakit, untuk mendorong, memotivasi supaya tidak
putus asa. Mereka yang ada di dalam kegelapan, kita juga diajak untuk membawa mereka kepada terang, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan kepada mereka yang berputus asa. Ketika Kristus berkarya untuk memberkati kehidupan kita, kita merasakan bahwa hidup kita ini sudah diberikan kelimpahan. Di dalam setiap kondisi hidup kita apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita merasakan berkat Tuhan. Apapun berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup kita, kita juga diajak untuk melanjutkan berkat itu kepada saudara-saudara kita, menolong mereka, membantu mereka yang membutuhkan, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara, memang menjadi saksi Tuhan tidaklah mudah. Di sisi yang lain tentu kita juga menghadapi pergumulan pribadi dan berbagai macam hal-hal yang lain yang seringkali itu juga menjadi satu penggodaan untuk kita tidak melakukan tugas panggilan kita menjadi saksi. Tetapi melalui firman ini kita diajak untuk betul-betul memahami bahwa sekalipun dalam hidup kita sendiri pun ada persoalan, ada pergumulan, tetapi kita harus tetap mengambil komitmen sebagai panggilan hidup kita orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak sendiri di dalam menjadi saksi. Ada Tuhan yang selalu membimbing, menuntun kita, menguatkan kita. Sekalipun Dia sudah di sorga, tetapi Tuhan sudah mengutus Roh Kudus untuk melingkupi kita, menaungi kita, menguasai hidup kita, supaya kita tetap diteguhkan, dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Selamat untuk meneruskan karya ilahi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Di tengah kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, Engkau mengutus kami untuk kami meneruskan karya ilahi dalam hidup kami. Melalui pengalaman-pengalaman iman kami hidup bersama dengan Yesus. Itulah yang harus kami beritakan, kami wartakan kepada orang-orang di sekeliling kami. Mereka yang ada di dalam kegelapan, mereka yang ada di dalam keputusasaan, mereka yang sedang lemah. Biarlah melalui kehadiran kami nama Tuhan dimuliakan. Karena kehadiran kami boleh membawa terang, boleh membawa pengharapan dan berkat untuk saudara-saudara kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, meneruskan karya ilahi di tengah-tengah hidup kami. Kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan pulang. Tuhan sertai kami di perjalanan hingga kami boleh sampai di tempat kami masing-masing dengan sukacita dan damai sejahtera meneruskan tugas panggilan kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga dengan suatu amanat yang diberikan kepada kita, yakni untuk melanjutkan karyanya. Mari kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu.
Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.